Oke, berarti kita masuk ke faktor. Ini sorry ya, lagi nunggu pentapnya saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang ya mempengaruhi. Jadi, bentar lagi datang kok pentapnya. Biar enak ngejelasinnya. Nah, jadi di apa bab ini pertemuan 6 ya. Pertemuan 6 kita kan ini ngelanjutin yang pertemuan 5 itu kan, kalau di pertemuan 5 kita bahas kesetimbangan kan ya. Kesetimbangan. Nah, kalau di bab 6 ini kita bahas ini pengaruhnya. Nah, jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Ini, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Nanti kesetimbangannya itu bisa berubah KC atau suhunya apa? Ketika suhunya naik, nanti kesetimbangannya jadi nggak setimbang gitu, jadi nggak setimbang gitu. Jadi kita ini sebenarnya ini ya review SMA sih, jadi nggak setimbang gitu. Oke, jadi pertama kita kenal yang namanya ini cuma dikit ya, nanti kita bahas soal-soal asas Le Chatelier. Asas. Permisi Bang. Kenapa? Ini faktor-faktornya belum disebutin. Iya belum. Oke. Nah, jadi faktor-faktor itu di asas Le Chatelier ini. Nah, asas. Aduh, ini jelas nggak nih tulis saya, soalnya saya lagi nggak pakai pentep. Bentar lagi datang Bang Afifnya. Pentepnya lagi dipinjam. Coba saya usahain aja. Asas Le Chatelier. Nah, jadi di asas Le Chatelier ini dia ditemukan sama siapa? Dia kimiawan Perancis ya, namanya Henry Henry Le Chatelier. Nah, jadi katanya gini. Jadi sistem seimbang nih kalau dikasih tekanan itu dia bakal berubah. Nah, jadi kita punya sistem yang seimbang, misalnya masih setimbang ya. Misalnya sistem setimbang. Sistem setimbang. Nah, ketika diberikan tekanan, nah kita masukin tekanan. Tekanan. Nah, maka sistemnya dia apa? Jadi nggak seimbang. Nah, jadi tidak timbang. Nah, karena dia nggak seimbang apa? Aduh. Kan kan sistem ini kan dia reaksi bolak-balik ya. Dia reaksi bolak-balik nih, misalkan reaksinya gini, A menjadi bolak-balik B. Nah, ketika dia nggak seimbang, maka apa? Di sistem ini dia akan menyesuaikan diri biar seimbang gitu. Menyesuaikan diri dia. Oh, menyesuaikan diri. Nah, nah tadi yang ditanya nada, jadi pengaruhnya apa aja nih yang supaya sistem ini nggak seimbang? Nah, jadi pengaruhnya itu tekanan. Nah, yang dimaksud tekanan ini banyak. Jadi pertama nih satu nih ada perubahan perubahan ini ya, perubahan konsentrasi, perubahan konsentrasi atau gini aja deh. Perubahan ini ya molaritas kan sama aja kayak konsentrasi itu. Nah, terus kedua ini baru nih perubahan tekanan. Nah, tekanan di sini tekanan pressure ya. Kan kalau ini tekanan tekanan apa maksudnya, tekanan secara umum nih. Nah, kalau ini tekanan secara khusus itu tekanan P yang pressure.
Nah, terus ketiga, dia ada perubahan volume. Nah, jadi kalau volume berubah, keseimbangan juga terganggu dia. Keempat, ada perubahan suhu. Nah, gitu. Jadi ada 4 faktor ya. Ada perubahan molaritas, tekanan, volume, sama suhu. Nah, pertama kita bahas perubahan konsentrasi. Perubahan Bang, maaf Bang. Tadi ya, empat tadi apa aja ya Bang? perubahan molaritas, perubahan tekanan, ini tekanan, perubahan volume sama perubahan suhu T. Nah, ini 4. Kemolaran, tekanan, volume, suhu. Nah, buat pertama kita bahas perubahan molaritas dulu nih. Perubahan molaritas. Nah, contohnya gimana nih? Misalkan ya, saya punya apa nih, reaksi A plus B menjadi C bolak-balik. Nah, ada A, ada A. Nah, misalnya A-nya di sini 3, 1, 5. C-nya 2. Berarti B-nya 1, C-nya 2 ya. Nah, coba nih, kalau secara tebak-tebakan nih, kalau misalkan saya A, tambah A, 1, masukin A. Nah, reaksinya kan gak setimbang kan ya. Dia bakal, supaya setimbang dia geser ke kanan apa ke kiri dia reaksinya nanti. Kanan. Kanan kan ya. Kenapa? Nih, soalnya kan di A ini kan dia bertambah kan ya. Nah, karena bertambah, jadi sebelah kiri ini kebanyakan nih, supaya setimbang yang kiri diubah jadi yang ke kanan gitu. Jadi simpelnya gitu. Nah, gitu ya. Berarti misalkan ada reaksi FeSCN2 plus. Ini aqua menjadi Fe3 plus SCN. Nah, FCN ini warnanya merah. Nah, ini kita tebak warna sekarang. Ini kuning pucat. Ini kuning aja deh, tulisnya kuning. Kalau SCN dia nggak berwarna. Nah, misalkan kita tambahin nih, satu ya, satu. Aduh, kita tambahin NaSCN. Nah, kira-kira reaksinya bakal ke arah mana jadinya? Nih, tahu nggak? Nah, gini Gimana misalnya Bang, ulang? kan dari larutan ini kita tambahin NaSCN. Kita ini larutannya, larutan FeSCN2 plus, terus ada Fe3 plus juga di sini, ada SCN min. Nah, kita tambahin NaSCN. Kira-kira larutannya bakal bergeser kemana nih? Ke kiri ya? Kiri ya? Kiri. Kiri. Soalnya kenapa nih? NaSCN ini dia kan terurai di air, jadi Na plus plus SCN min kan ya. Nah, karena ada si SCN min ini, karena ada SCN minnya, jadi apa? Si SCN min ini bertambah. Karena sebelah kanan bertambah, jadi supaya seimbang apa diubah ke kiri gitu. Jadi larutannya bakal kayak gimana? Secara visual, secara tampak mata, larutannya gimana? Jadi Merah. merah. Ya, Merah merah, banget. merah pekat gitu. Bang, Merah, mau tanya, ya. yang 3A plus B jadi 2C itu ya Bang, Hmm, eh, kepekatannya itu dipengaruhi sama koefisien ya Bang? Bisa kita lihat dari koefisien. iya. Soalnya kalau kita balik ke materi apa yang di semester 1, molaritas itu
dia sebanding sama koefisien. Nah, yang sebanding sama koefisien apalagi? Bisa pakai mol ya, mol juga. Mol, terus sama tekanan. Nah, P juga bisa. Ukuran molekulnya enggak mempengaruhi. Molekul, iya bukan molekul juga. Bukan molekul sama dia kayak mol. Ukuran molekul maksudnya gede kecil ya? Iya, Apa? Bang. Oh enggak. Itu enggak mempengaruhi. Ukuran, ini dia kepekatannya aja. Tuh. Nah, kalau misalkan kita tambah ini, misalnya tambah FeNO3, FeNO3. Nah, dia bakal kemana? Bakal ke kiri kan ya? Sama aja. Karena di sini dia nambah Fe3 plus gitu. Jadi Fe3 plusnya dia bertambah. Gitu. Dia bakal ke kiri dia. Nah, ini kalau yang ini apa nih? SCN sama NO3, Na plus sama NO3 ini nggak berwarna ya dia. Dia cuma ion pendamping aja dia. Dia ion pendamping nih. Ion pendamping. Bang, Ya, itu yang 3A plus B tadi ya, Bang. Eh, itu kan belum ada nilainya gitu ya, Bang, masih variabel. Berarti itu QC kan? QC. Maksudnya Masih belum ada nilai. masih berbentuk QC, belum jadi KC. Masih kita Sebenarnya cari. sebenarnya bisa KC juga. Itu bergantung soal. Kalau misalnya soalnya dikasih tahu nih, belum setimbang, berarti kita pakainya QC. Kalau belum setimbang QC. Kalau udah setimbang KC. Bergantung soalnya. Kalau QC ini belum seimbang, kalau KC dia udah setimbang. Gitu. Kan biasanya soal kan ada yang dimasukin ya. Apa? Reaksi, misalnya reaksi 3A plus B dalam keadaan setimbang dengan konsentrasi A berapa molar, B berapa molar, C berapa molar. Nah, berarti kita pakainya KC gitu. Kalau misalkan soalnya reaksi 3A plus B menjadi 2C gitu, kita masukin A dengan konsentrasi misal 5 molar, B dengan konsentrasi 2 molar. Nah, itu kan kata-katanya kan kita yang masukin kan ya. Berarti itu masih QC gitu. Biasanya kan Bang kalau nentuin zatnya lebih ke kanan atau ke kiri itu kita bandingin QC sama KC kan Bang. Ini Iya, belum ada KC-nya udah bisa ditentuin dia kemana-kemananya Bang. belum ada KC apa? Biasanya kan kalau kita eh, tahu zat itu lebih ke kanan atau ke kirinya itu biasanya kita bandingin dulu QC-nya itu lebih Hmm. besar atau lebih kecil dari KC. Nah, ini kan belum belum tahu nih Bang KC-nya. Kita udah Hmm. bisa nentuin ke Iya arah udah mana. bisa. Udah bisa. Oh, iya iya. Gitu. Nanti sebenarnya ada contoh soalnya ya. Contoh soalnya itu ngebandingin cara perhitungan sama mula-mula reaksi cara perhitungan pakai mula-mula reaksi sisa sama pakai asas Leca-Teller itu. Jadi kalau asas Leca-Teller ini cuma ini doang, cuma memprediksi doang. Nah, tapi kalau yang di bab sebelumnya itu kan ada yang mula-mula reaksi sisa kan ya. Nah, itu bisa nentuin molar kita setiap ininya, setiap molekulnya. Gitu. Kalau ini sekarang cuma prediksi arah doang. Gitu. Itu ya, siapa Putri ya? Iya. Nah, kita lanjut. Misalkan ditambah apa asam oksalat. Aduh, H2CO4. Nah, kira-kira ini bakal geser kemana? Jadi asam oksalat ini dia reaksinya, ini sebenarnya ada di buku ini ya, buku kimia dasar yang biru.
jadi H plus C2O4 min 2. Nah, ini katanya mengikat Fe3 plus. Mengikat Fe3 plus. Dia mengikat Fe3 plus. Nah, jadi reaksinya bakal bergeser ke mana? Fe3 plusnya berkurang. Gitu. Jadi reaksinya bakal ke kanan dia. Nah, reaksinya bakal ke kanan. Oke, nah lanjut. Udah gampang lah ya, insya Allah. Kalau intinya gitu aja. Kalau misalkan sebelah kiri ditambah, dia bakal ke kanan. Kalau sebelah kiri dikurang, berarti bakal ke kiri gitu aja. Nyimbangin aja, gampang lah. Kayak jungkat-jungkit aja. Gitu. Nah, kita masuk ke perubahan volume. Ini perubahan volume yang lebih unik ya. Delta V aja. Biar enak misalnya. Bang Afif ya? Hah? Delta V. Perubahan volume plus tekanan ya. Plus delta P. Alhamdulillah. Bisa? Apa nggak jadi? Nggak jadi tapi. Oh iya, saya baru bangun. Gimana? Udah mulai? Udah, baru mulai. Kita change device. Makan gratis. Nah, 17 kali A. A gede. A gede. Cek. Wih. Ini enak banget. Tadi bata-bata. Pakai mas ya? Nah, tapi udah jago sih. Oke, kita lanjut ya. Mana sih? Oke, kita lanjut. Jadi selanjutnya ini kita bahas perubahan tekanan sama perubahan apa? Perubahan tekanan plus volume. Nah, ini saya hitung satu paket karena kan ini ya kita balik lagi ke rumus ini gas ideal. Nah, jadi di sini satu paket nih. Ada P, ada V kan ya. Jadi P ini dia apa? Dia berbanding terbalik sama V. Nah, jadi dia satu paket. Gitu. Misalkan, oh ya, di sini kita punya apa lagi nih? Di sini kita punya P berbanding sama molaritas ya. Nah, jadi P itu sama dengan NVRT. P sama dengan MRT. Nah, gitu. Jadi kita punya tiga sekaligus. Ada apa? Ada P dengan V, P dengan molaritas juga. Nah, terus misalkan ya, kita contohnya kita pakai apa? Itu yang tanda kayak gitu tuh, yang melengkung kayak infinite. Itu artinya sebanding ya? Berbanding. Kalau sebenarnya sama ya, sama gini juga nih. Nah, ini juga sebanding. Ini Oke. infinite. Nah, terus contohnya ya, kalau biasanya yang pakai tekanan itu apa fasanya? Gas. Gas kan ya? Berarti kita pakai contoh molekul gas N2O4, gas menjadi 2NO. Nah, contohnya gini, misalkan ada piston. Nah,
di dalamnya ini ada N2O4 sama 2NO kan ya. Jadi si N2O4-nya satu unsur, satu molekul, si NO-nya 2. Nah, terus kita tekan ke bawah Frisonnya. Berarti dia mengalami apa? Pertama, dia mengalami V-nya turun ya. V-nya turun. V-nya turun, tekanannya naik, tekanan naik. Tekanan naik. Soalnya kan dia ditekan kan ya. Dia dikasih tekanan eksternal gitu. Nah, kalau kita lihat nih, oh ya, satu lagi. Yang naik itu molaritas juga naik ya. M naik. Kenapa naik? Kenapa? Nada kenapa naik? Ah, karena itu. Nah, soalnya ini ya. P itu dia berganding lurus dengan molaritas. Ketika ditekan, ya gas-gasnya dia makin makin sempit kan ya, makin padat gitu, makin sempit. Jadi M naik. Nah, terus kita cek nih QC-nya. Nah, tadi ya kata Putri, kita pakai QC soalnya apa? Nggak dalam keadaan setimbang. Kita pakai QC. Jadi kalau QC itu sama dengan apa? NO pangkat 2 dibagi dengan molaritas. Nah, tadi ya katanya nih kalau ditekan dia apa? Molaritasnya bisa pakai molaritas atau ini apa? Pakai KP juga ya, KP. NO. Nah, jadi bisa kita pakai dua. Bisa KP, bisa QC. Nah, ini berarti KC ya. KP, sorry, KP. Ini KP. Nah, katanya apa katanya? Kalau ditekan molaritasnya naik semua kan ya. Jadi semuanya naik nih, nggak ada yang turun. Semuanya naik molaritasnya. Tekanan juga naik. Nah, kalau kita lihat ke rumus apa? Dia naik semua kan ya. Yang bawah naik, beda. Yang bawah naik, yang atas naik. Ini tekanan juga harus naik. Nah, tapi kita lihat nih yang atas itu lebih pangkat 2 ya, berarti lebih naiknya lebih gede. Gitu. Artinya apa? Artinya kalau kita bikin reaksinya nih, N2O4 gas menjadi 2NO, itu apa? QC-nya bakalan nih, QC bakalan lebih dari KP gitu. Nah, artinya apa? Sebelah kanannya naik ya, sebelah kanan naik gede. Bisa diulang nggak, Bang? Yang mana ini? Yang dari QC. QC. Nah, jadi ini saya hapus dulu. Nah, katanya kan ya tekanannya itu dia apa? Tekanan dia naik banget kan ya, ditekan banget. Karena ditekan banget semua molaritas nih, semua gasnya naik semua. Molaritas gas, tekanan gasnya dia naik semua. Jadi N2O4 sama 2NO dia naik dua-duanya. Nah, tapi kalau kita lihat dari rumusnya nih, QC sama QP, kita fokus ke QC aja ya, QC. Nah, jadi NO itu dia koefisien lebih gede. Karena koefisien lebih gede, dia naiknya juga lebih banyak daripada N2O4. Dia naiknya lebih banyak dia. Nah, karena lebih banyak apa? QC-nya bakal lebih dari KC kan ya? Gitu. Lebih dari KC. Artinya apa? Yang sebelah kanan dia lebih gede dari sebelah kiri. Nah, karena sebelah kanan lebih gede dari sebelah kiri, biar seimbang, yang kanan harus bereaksi jadi sebelah kiri gitu, berubah dia. Biar seimbang. Nentuin lebih gede dari KC-nya itu gimana, Bang? Ini lihat yang di atasnya. Nah, jadi kan yang naiknya itu di atas ya, yang lebih apa lebih naiknya lebih signifikan yang atas. Nah, sedangkan yang bawah ini enggak signifikan. Misalkan saya punya ini nih, persamaan gini beda lagi. Misalnya 5A jadi 3B. Nah, misalkan tekanan dinaikin. Jadi gini kan ya. Nah, kira-kira ini
QC-nya lebih gede dari KP apa lebih kecil? Kecil. Kecil. Lebih kecil kan ya? Nah, soalnya yang bawah ini dia lebih naiknya lebih tinggi gitu daripada yang B. Itu makanya kan dia berbanding terbalik kan ya, QC berbanding terbalik. Gitu. Jadi A5-nya naik banget, QC-nya juga malah makin turun. Gitu. Jadi kesimpulan nih biar gampang kan tadi ribet kan ya. Nah, jadi kesimpulannya kalau tekanannya dinaikin gitu. Ini atasan ini. Nah, kalau tekanan yang dinaikin dia apa? Kesetimbangan kesetimbangan gini aja. Kalau tekanannya naikin kesetimbangan ke koefisien yang mana? Yang kecil kan ya? Yang kecil apa yang gede? Yang kecil kan ya? Tadi tekanan dinaikin nih, tekanan dinaikin. Ini kasus tekanan dinaikin kan ya? Berarti kesetimbangan ke arah molekul yang paling kecil, koefisien paling kecil. Itu. Kalau P-nya ini P dinaikin atau apa? V diturunin ya. Nah gitu. Sekarang V dinaikin atau P-nya diturunin. Nah berarti kesetimbangan ke koefisien besar. Nah jangan dihafal. Kalau mau dihafalin, ingat piston aja nih piston. Kalau piston ditekan, artinya apa? Dia volumenya, anggap aja volumenya dia makin kecil kan ya, makin ditekan apa, makin ditekan pistonnya. Gitu. Makanya kesetimbangan ngarah ke jadi apa? Jadi molekul lebih kecil atau koefisien ke arah yang lebih kecil. Gitu. Kalau misalkan pistonnya kita angkat nih, kita tarik apa? Molekulnya anggap aja jadi besar gitu. Dia mengarah ke koefisien yang besar. Gitu itu buat pengaruh tekanan sama volume. Nah, misalkan ini ada kasus khusus nih. Kasus khusus misalnya punya 5B plus 2A sama dengan 6C plus 1D. Nah, kalau tekanannya dinaikin, jangan gini. Kita coba banyak molekul dulu. 2A ditambah B jadi 5C. Nah, kalau tekanannya kita naikin, dia kemana? Kiri. Ke kiri ya, soalnya kiri kalau dijumlahin dia lebih kecil, 3. Nah, paham kan ya, Putri ya? Paham, Bang? Paham. Nah, sekarang khusus nih, kalau misalkan ada 2A plus B jadi 3C. Nah, ini kalau tekanannya kita naikin jadi kemana? Seimbang nggak sih? Nah, iya, seimbang. Jadi apa? Dia tidak berpengaruh. Gitu. Intinya kalau seimbang, kalau koefisien seimbang dia tidak berpengaruh. Ini ya, bolak-balik. Dia bolak-balik. Itu nggak berpengaruh. Nah, kita lanjut ke Bang, belum paham. yang mana? Ini Yang yang mana? baru, enggak yang baru ini ya itu. Oh ini. Jadi di sini kita punya molekul yang beda-beda. Nah, kita punya molekul beda-beda artinya apa? Kan tadi ya, ketika tekanan yang dinaikin berarti dia ngarah ke koefisien yang paling kecil ya. Jadi kita jumlahin dulu nih.
yang kiri berapa total koefisiennya, yang kanan berapa total koefisiennya. Yang kiri kan 3, yang kanan 5. Berarti yang paling kecil 3 kan ya. Berarti ngarah ke kiri gitu. Oh iya paham bang. Nah, paham kan ya? Nah, misalkan di sini ada solid. Nah, ini A-nya solid nih. Berarti kalau tekanan diturunin, dia ngarah kemana? Yang 2A plus B. Ada solid sekarang. Kalau tekanan dinaikin deh. Tekanan dinaikin, jadi tetap ke sini ya, tetap ke kiri. Nah, yang di sebelah kiri sekarang jumlah molekula 1, yang sebelah kanan jumlah molekula tetap 5 gitu. Jadi solid ini nggak terlibat kan dia ya di bab sebelumnya. Gitu. Paham, paham. Paham ya? Oke, lanjut. Perubahan yang belum apa? Perubahan suhu ya. Perubahan suhu. Nah, perubahan suhu ini dia kan di bab sebelumnya udah saya singgung kan ya waktu apa? Katanya nih, kalau suhunya berubah, KC-nya gimana? Dia KC. Itu enggak, itu di lajur reaksi ya. Itu di lajur reaksi. Nah, jadi intinya di perubahan suhu ini dia apa? Dia khusus nih, unik nih, dia mengubah KC. Nah, jadi konstanta keseimbangannya berubah juga. Itu kan awalnya itu cuma arah doang kan ya, arah reaksinya berubah. Arah keseimbangannya berubah. Nah, kalau perubahan suhu, dia mengubah KC-nya. Gitu. Tapi arahnya enggak berubah. Lanjut. Contohnya kita punya yang di buku deh. N2O4 gas. 2NO gas. Nah, katanya kalau reaksi ini delta H-nya sama dengan ini ya, dia endotermik 58,0 kilojoule. Nah, dia endotermik nih. Kan plus itu endo ya, berarti menyerap. Nah, kalau reaksi baliknya, kan ini tadi awalnya kan bolak-balik ya. Kita pakai reaksi maju, hasil endotermik. Kalau reaksi mundurnya, baliknya gas menjadi N2O4 gas. Dia delta H-nya sama dengan minus balikannya 58 kilojoule. Berarti apa? Exo ya? Exo. Berarti berkurang. Nah, sekarang reaksi kesetimbangan ini N2O4 hilang. 2NO2 kita panasin nih. Waalaikumsalam. Kita panasin berarti di sini kasih delta H kan ya? Kasih delta H. Kasih delta H. Kita panasin deh. Kita panasin. Nah, kita panasin. Jadinya apa? Kalau dipanasin artinya si misalnya nih gelas ini ya kayak tabung itu ya, tabung. Tabung isinya gitu. Isinya gas ini. Kita panasin artinya apa? Dia nyerap panas kan ya, nyerap kalor dia. Maksudnya iya nyerap T. Artinya apa? Dia lebih ke endo kan ya, lebih ke endo. Artinya jadi endo. Nah, kita paksa dia jadi endo. Kalau jadi endo berarti reaksi gimana? Kan sistemnya menyerap kalor nih. Terus berarti kita ini reaksinya lebih ngarah ke endo nih, ke endo. Nah, ngarah ke endo jadi si N2O4-nya dia banyak yang terurai jadi 2NO2 gitu.
Nah, karena dia endo menyerap panas, jadi N2O4-nya ini nih jadi 2NO2 gitu. Berarti Kc-nya sekarang berubah nih. Kc-nya. Jadi NO2 pangkat 2 per N2O4. Tapi dinaikin N2O-nya. Itu. Konstanta Kc meningkat dia. Ya kan ya? Gini, saya ulang. Saya tahu kalau belum ada yang paham. Kan tadi kan punya reaksi ini kan ya? Reaksi Dari ini. awal, Bang. Dari sini. Iya, iya. Nih, kan kita punya reaksi tadi ya. Ini awalnya reaksi ini nih, bolak-balik. Nah, kita pecah jadi dua reaksi elementer. Yang pertama ini pembentukan NO2. Dia endoterm. Nah, yang keduanya dia reaksi baliknya. 2NO2 menjadi N2O4. Dia minus jadi exotherm. Tuh. Nah, ketika kita panasin artinya apa? Ketika dipanasin si sistem nyerap kalor kan ya, sistem menyerap panas. Nah, berarti apa? Reaksinya lebih ke endotherm gitu. Karena lebih ke endotherm, si N2O4 ini apa? Banyak yang terurai jadi 2NO2. Nah, jadi 2NO2-nya ini meningkat. Nah, meningkat. Nah, karena meningkat, Kc-nya juga meningkat gitu. Jadi Kc-nya meningkat juga. Gitu, Kc-nya meningkat dia. Nah, di sini udah dalam keadaan setimbang ya. Di sini udah setimbang. Kc meningkat, udah setimbang. Nah, jadi yang berubah itu bukan arah reaksi, tapi Kc yang berubah. Konstanta kesetimbangannya berubah. Gitu. Nah, kalau misalkan kita dinginin nih, kita bekuin. Berarti apa? Kalau kita bekuin, lebih ke exotherm kan ya? Kan kalau membeku itu kan dia membuang panas. Nah, lebih ke exotherm. Karena lebih ke exotherm apa? Si N2-nya ini berkurang. Atau N2O4 bertambah. Nah, berarti anggap N2O4 bertambah. Kalau N2O4 bertambah artinya Kc-nya berkurang gitu. Kc menurun. Jadi nilai Kc-nya, angka Kc nih. Kc apa? Nilai Kc-nya langsung nilainya berkurang. Jadi bukan pakai Kc lagi kita, udah langsung apa konstantanya yang menurun gitu. Gimana? Ngerti, Bang, tapi catat dulu. Oke, siap. Saya pakai lihat-lihat soal. Oke. Udah kan ya? Nah, lanjut ke sekarang pengaruh katalis nih. Kan tadi barusan ada 4 ya total ya. 1, 2, 3. Eh, ada 4 ya tadi ya. Tekanan sama volume dijadiin satu. Kebalikan dia. Masih ingat nggak? Kalau volumenya dinaikin, kesetimbangannya bakal gimana? Kalau volume dinaikin.
volume dinaikin. Berarti kesetimbangan ke koefisien besar ya. Itu. Kalau P-nya diturunin dia kebalikannya ke koefisien besar. Nah, kalau P itu kebalikan, turun jadi gede. Kalau volume sebanding dia. Oke, sekarang nih pengaruh katalis. Pengaruh katalis. Nah, dia ngaruh nggak katalis ke reaksi? Enggak ya. Dia tidak mempengaruhi. Mempengaruhi. Itu dia tidak mempengaruhi, maksudnya tidak mempengaruhi kesetimbangan. Kesetimbangan. Tapi dia mempengaruhi apa? Kalau di bab sebelumnya, dia Laju. nah cuma laju reaksi doang dia. Laju bukan. Mempercepat laju reaksi. Nah, laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Nah, jadi misalkan ada sistem yang belum setimbang nih. Ada sistem yang belum setimbang. Nah, dia belum setimbang. Nah, dengan ditambah katalis, dia jadi setimbang. Cepat, dia setimbangnya cepat gitu. Mempercepat, nah gini deh. Maksudnya mempercepat kesetimbangan. Nah, gitu. Dia cuma mempercepat doang kesetimbangan. Jadi dia pengaruhnya ke sistem yang belum setimbang gitu. Dia tidak menggeser kesetimbangan. Gitu. Oke, sip. Kita masuk soal-soal. Bentar, cari dulu. Katalis itu bisa memperlambat juga, Bang. Katalis itu mempercepat. Kalau memperlambat mah ini berarti zat lain. Her,
Bang, mau tanya, Bang. Ya, kenapa? Mau tanya soal praktikum. Kan minggu ini tentang elektrokimia ya, Bang. Hmm. Nah, dia itu ada 2 larutan nih, misalnya CuSO4, satunya FeSO4. Nah, elektroda yang dipakai itu kalau di Cu udah bener ya, Bang, kayak normal biasanya. CuSO4 pakai elektroda logam Cu. Nah, yang satu ini larutannya FeSO4, elektrodanya Zn gitu, Bang. Itu pengaruhnya gimana ya, Bang? Nah, gini. Jadi kan kalau di hmm, apa namanya? Ini apa? Sel volta kan ya? Iya, sel Sel Galvani. sel volta atau sel galvani. Jadi kita cari yang dia mengalami reduksi sama yang oksidasi. Nah, kira-kira kan reduksi itu apa? Kita fokusnya ke reduksi aja ya. Kira-kira nih, reduksi itu apa dia? Biloxnya turun. Istilah bukan belok satu kan ya. Dia nih jadi gini. Kata lainnya, kata lain reduksi itu dia apa? Eh, mengendap biar enaknya. Maksudnya biar visualnya mengendap. Nah, jadi maksudnya mengendap ini yang tadinya cair nih, tadi cair, larutan ya, larutan, dia jadi elektrodanya dia jadi elektrodanya gitu. Bayangin aja nih, misalnya ya si Fe 2 plus. Nah, dia ditambah elektron, 2 elektron jadi apa? Jadi Fe kan ya. Yang tadinya ion ini berupa larutan ketika ditambah elektron ini kan reduksi nih, biloksa turun. Nah, dia jadi Fe ini bentuknya udah padatan gitu, dia mengendap. Nah, kira-kira dari sini nih, nah dari Fe sama Cu yang mudah mengendap yang mana? Fe, Fe bilangnya berapa nilainya? Fe berapa? nggak tahu lupa. Hmm, pokoknya nentuinnya gitu, dia pakai bilangan. Saya ada. Nah, ini. Nah, jadi Fe di sini Fe berapa nih? Fe 2 plus kan ya? Fe 2 plus apa Fe 3 plus? Fe 2 plus kan ya? Fe 2 plus ini dia minus 0,44. Minus 0,44. Nah, kalau Zn berapa Zn? Zn ini minus 0,76. Ini bilangan Minus apanya, Bang? bilangan ini ya, bilangan potensial reduksi standar. Potensial reduksi standar. Nah, kalau Cu2 plus ya. Cu2 plus ya. Cu2 plus ini plus 0,34. Plus 0,34. Nah, dari ketiga ini, siapa yang paling gede? Zn. Eh, Cu lah. salah. Iya, Cu. Plus ya itu ya. Nah, berarti Cu ini apa? Cu ini Katoda. mengalami, enggak, kita bilang dulu dia mengalami reduksi. Benar ya kata Dak? Dia mengalami reduksi. Nah, berarti di sini reduksi nih. Di sebelah kiri dia reduksi. Nah, kalau sebelah kanan, kira-kira yang bakal mengalami oksidasi siapa? Caranya gimana? Berarti
Sisa 2 ini kan ya, yang mengalami oksidasi itu berarti apa? Yang paling kecil. Kira-kira yang paling kecil yang mana? Zn. Nah, Zn. Berarti si Zn ini oksidasi. Gitu. Karena reduksi itu mengendap, berarti oksidasi dia melebur ya. Dia melebur. Yang tadinya padatan nih, kan ini di dalam cairan ya, gelas gini kan ya. Nah, yang tadinya dia padatan, dia copot nih, jadi Zn2+. Gitu, dia bukan melebur sih, pecah. Istilah gitu, pecah. Berarti ya reduksinya Cu, yang oksidasinya si Zn gitu. Terus FeSO4 gimana? Ya nggak berpengaruh apa dia. Gitu. FeSO4-nya nggak terionisasi. SO4-nya aja. Fe-nya terionisasi jadi Fe2+SO4. Itu tadi Bang, Zn2+-nya kan udah copot dari elektroda ya Bang? Mm-mm. Itu ya Bang, fungsinya ada jembatan garam? Atau Nah, gimana? jembatan Garama itu sebenarnya apa? Dia menghubungi si SO4-nya itu. SO4. Menghubungi gimana Bang maksudnya? SO4-nya ngalir dia. Kan di sini Zn-nya copot. Ya kan ya? Enggak deh di sini nih. CO2+-nya apa? Dia mengendap kan ya? Mengendap. Nanti SO4-nya dia ini yang ngalir dia ke sini. Nah, nanti Zn2+-nya kan ya maksudnya? Intinya nanti di salah satunya ini SO4-nya bakal berkurang. Nanti disuplai sama sampingnya. Kalau misalnya jembatan garamnya ditambah KNO4 itu kenapa Bang? Itu cuma medium doang. KNO3 deh. Ya Medium medium. gimana? Medium buat jalannya ini, jalannya ion. Biar lebih gampang lewat atau gimana? Sebenarnya saya kurang paham ya. Cuma intinya dia itu cuma buat jalannya ion doang. Transfer ion dia. Transfer si SO4-nya. Tapi nggak ikut bereaksi gitu ya Bang? Enggak. Enggak. Kan istilah gini ya. Kayak kalau digambarin. Nah, gini. Jadi kan yang namanya listrik itu kan ya. Dia apa? Dia harus ada loop. Dia harus ada loop tertutup gitu jalan. Nah, satu loop tertutup. Jadi kalau ini diputus nih, dia nggak ada reaksi. Nggak ada aliran listrik. Gitu. Makanya dikasih ini biar ada aliran listrik. Kan kalau di fisika gimana? Kalau listrik itu kan harus ada tertutup gini kan ya. Nah, kalau kebuka gini dia open circuit artinya. Maka harus ada loop tertutup deh biar ada aliran listrik. Tuh. Nah, ini loopnya gini. Dari kabel masuk ke jembatan garam gitu. Gitu pokoknya. Nah, buat nentuin yang mana reduksi, yang mana oksidasi kayak gitu tadi stepnya. Dicatat dulu ion-ionnya. Kemudian yang paling gede dia yang paling reduksi. Terus sisanya berarti pilih yang oksidasi gitu. Gitu. Gimana Putih? Iya Bang, makasih Bang. Oke, lanjut nih ada soal nih. Nah, disuruh apa? Tentuin Kp sama Kc. Nah, tentuin Kp sama Kc. Pertama kita enaknya tentuin Kc aja ya, soalnya datanya ini di apa dikasih taunya konsentrasi. Jadi Kc aja deh, kita kerjain Kc aja. Kalau Kp gampang ya, tinggal dituin. Tinggal dikasih RT doang. Oke, Kc sama dengan apa? B pangkat 2 dibagi dengan A ya. Oke, yang di 200 derajat Celcius, dia Kc-nya berapa? Kalkulator. Lewat aplikasi biar kontak, aku jadi tahu dong kalau ternyata ada teman yang iri dan Kc-nya berarti B pangkat 2.
0,843 pangkat 2 dibagi dengan 0,0125. Nah, berarti KC-nya sama dengan 0,843 pangkat 2 0,02125. Berarti KC-nya 50,85. Nah, kemudian dinaikin nih 300 derajat Celcius. KC-nya berubah. KC-nya jadi 0,764 kuadrat dibagi dengan 0,171. Berapa tuh? 0,764 kuadrat ya. 0,171. 3,41. Nah, terus kita 400. Kira-kira KC-nya bakal turun atau naik? Turun. Turun kan ya? Nah, berarti kira-kira bakal turun lah 0,724 kuadrat. 0,250. 0,250. 0,724. Nah, dia bakal jadi 2. Nah, katanya reaksinya apa? Reaksinya ini awalnya itu gas menjadi 2B. Nah, ketika reaksinya dinaikin, dia apa? Dia reaksinya turun. Berarti ini endoterm apa? Apakah reaksinya bersifat endotermik atau exotermik? Maksud reaksi naik turun gimana, Bang? Reaksi apa? Maksudnya naik turun. Gini ya, kan ini Ag ini bisa kita jadi 2 tahap elementer ya. Pertama Ag jadi 2B. Nah, yang kedua ini 2B jadi Agas. Ini Bgas. Nah, kira-kira tahap ke-1 ini nih, reaksi maju ini endotermik apa eksotermik? Nah, yang baliknya ini endotermik apa eksotermik? Nah, gitu. Cara taunya gini. Kan kita tadi pakai KC-nya gini kan bentuknya ya. Berarti kita reaksi maju. Ya enggak? B kuadratnya di atas, A pangkat satunya di bawah. Berarti ini reaksi maju. Jadi kita fokus ke sini nih. Kita fokus ke sini. Nah, berarti kalau misalkan kita naikin KC-nya KC-nya bertambah. Apa? Bang, sorry bang. Kursornya nge-freeze. Ini saya pencet-pencet mic-nya malah nyala. Nah, kira-kira ini kalau kita lihat ya. Bentar. Bang. Iya. Itu kan maksudnya gimana deh yang Ag menjadi 2B yang gitu-gitu. Sama yang bawahnya itu Ag menjadi 2B delta H, bawahnya 2B menjadi Ag. Yang ini. Enggak ada suaranya, Bang. Hah? Cek. Ada kan ya? Ada. Ada. Nah, maksudnya ini Agas ya, Agas. Agas menjadi 2B gas. Nah, ini kan kita bisa diubah jadi tahap elementer kan ya. Pertama, reaksi majunya nih, Agas jadi 2B gas. Kedua, 2B gas jadi Agas. Reaksi mundurnya, baliknya. Nah, kira-kira dari data yang didapat, ini lebih kemana?
Maksudnya lebih eksotermis atau endotermik gitu. Nih kalau misalkan, kalau kita panasin ya, kan kalau di sebelumnya nih, mana, nah ini ya, kalau kita panasin apa? Kalau kita panasin, dia mengarah ke reaksi endotermis kan ya. Kalau kita panasin, dia mengarah ke reaksi endotermis. Artinya, artinya apa? Si NO2-nya bertambah nih, produknya bertambah. Gitu. Nah gini misalnya gini, kita punya dua reaksi ya. Kita punya dua reaksi. Nih, ketika dipanasin, yang mana produknya yang bertambah gitu. Yang mana produknya yang bertambah. Yang NO2 kan yang bertambah ya. Berarti reaksi endotermis. Nah, sedangkan di sini nih di soalnya nih dari apa? Dari data yang didapat nih. Dari data yang didapat ini apa? Ini reaksinya dinaikin kan ya, suhunya dinaikin. Suhunya dinaikin. Nah, kira-kira yang bertambah si B apa si A? Kira-kira si B apa si A? B. B. Kenapa B? Ada angkatnya. Nah, coba kita lihat nih. Jadi pas suhunya diturunin nih, suhunya dinaikin kan ya? Dia KC-nya gimana KC-nya? KC-nya berkurang kan ya? Ya enggak? KC-nya berkurang nih. Karena KC-nya berkurang, yang bertambah siapa? Si A kan ya? Si A bertambah. Nah, si A malah bertambah. Gitu. Si A malah bertambah. Artinya apa? Ketika ini kan suhunya dinaikin ya. Ini T dinaikin, KC-nya berkurang. Si A-nya malah bertambah. Nah, berarti yang ini itu exo. Nah, ini exo. Ini exo. Ini endo. Gitu. Yang contoh tadi kalau dipanasin dia yang atas Bang, yang itu yang bertambah. Yang ini. Heeh. Nah, karena kan apa? Ketika dia dipanasin kan ya, dia kebanyakan ngebentuknya NO2. Berarti ini yang endo. Gitu. Berarti sebaliknya ini exo. Nah, tapi kalau yang kita ini nih, nah kalau dipanasin, kita panasin nih reaksi ini. Kita panasin. Jangan yang bawah jangan lihat dulu ya, yang bawah jangan lihat. Yang bawah jangan dilihat. Yang ini fokus ke sini. Fokus ke sini. Nah, seharusnya kalau kita panasin dia apa? Si B ini makin banyak terbentuk kan ya? Si B ini makin banyak terbentuk. Nah, si B makin banyak terbentuk. Si B makin banyak terbentuk seharusnya. Tapi di data malah sebaliknya. Malah sebaliknya. Berarti apa? Dia untuk reaksi majunya di exo. Gitu. Untuk baliknya di endo. Bang, saya belum paham, Bang. Eh, gini deh, gini deh. Gini deh. Plus. Nah, misalkan ya, saya punya reaksi nih. Reaksi 2A plus, jadi kita nggak, kalau suhu itu nggak main koefisiennya. 3B menjadi bolak-balik ini, eh, misalnya 1C. Nah, terus pertanyaannya gini, kira-kira ini reaksinya endotherm apa exotherm?
Nah, sesuai data nih, sesuai data. Sesuai data, suhunya meningkat nih, misalkan data yang dikasih suhunya dari 100 derajat Celcius ke 200 derajat Celcius. Ini reaksi ini ya, reaksi ini. Artinya apa? 2A plus B menjadi 1C. Gitu. Lanjut ke 300 derajat Celcius. Ini suhu. Nah, ini KC-nya. KC-nya katanya berkurang dari 70 ke 20 sampai ke 15 misalnya. Gitu, KC berkurang. Artinya apa di sini? Kalau KC berkurang. Kan T itu apa? Kalau T meningkat itu endo kan ya, dipanasin banget. Nah, kalau KC berkurang artinya apa? KC berkurang artinya apa? KC itu sama dengan produk dibagi reaktan, ya enggak? Kalau KC-nya berkurang, berarti yang bertambah si reaktan. Berarti reaktan bertambah. Si reaktan bertambah. Artinya apa? Dia reaksi sebaliknya ya, sebaliknya. Ketika dipanasin, kan kita berharap nih, ketika dipanasin, dia bakalan bertambah. Awalnya gini, kita asumsi nih, kita panasin, si produknya bertambah seharusnya ya, seharusnya bertambah. Berarti kita asumsi awalnya kita panasin itu pas dia endotherm menyerap suhu. Tapi hasilnya malah kebalikan, malah malah reaktan yang bertambah. Gitu. Berarti aslinya apa? Dia exotherm gitu. Paham gak? Ada gimana ada? Halo nada. Bingung, Bang. Gini nih, misalnya ya kamu punya pabrik nih, kamu punya pabrik, kan anak kimia kan ya, anak kimia. Nah, misalkan kamu punya pabrik nih, pabrik kamu itu ingin mengolah zat A sama zat B jadi C, gitu. Zat A sama zat B jadi C. Nah, terus kamu panasin nih asumsi pertama. Asumsi pertama itu T-nya kamu tinggiin, dipanasin. Berarti produknya bertambah, produknya naik. Artinya apa dia? Dia endotherm kan ya, endotherm. Nah, tapi sesuai data enggak. Sesuai data dia malah menurun. Aslinya nih, realnya T-nya naik, dia reaktannya malah menurun. Berarti apa dia? Kebalikannya kan ya, exo. Gitu. Gimana ada? Berarti yang di contoh yang baru ini EXO ya, Bang? Iya, exo. Oh, ya paham. Hasilnya exo dia. Nah, itu buat prediksi exotherm sama endotherm. Boleh lihat yang slide tadi nggak Bang? Yang T naik, T turun. Nah ya. Ini. Nah, ini soal belakang-belakang, jadi agak susah. Saya ngambil soal dari belakang aja. Soal tambahan deh, bukan soal. Nah, lanjut. Nah, nah, ini udah kan ya, Putri ya? Udah belum?
Udah, Bang. Oke, ini ada soal 2SO2 2SO2 ditambah O2 gas ya. Gas menjadi 2SO3 gas. Nah, katanya dia ini kalau layar hitam enak nggak sih? Atau pusing? Kalau pusing saya ganti layar ini putih. Kilojoule. Nah, ini aduh. Ini ada persamaan nih. Kira-kira ya pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini kalian kasih ini ya, kasih komentar, maksudnya kasih penjelasan setiap molekulnya nih. Setiap molekulnya bakal kenapa ketika A ini sama ya soal 1 T-nya ditingkatin. Nah, dia bakal kenapa? Produknya bertambah. Gimana? Nada. Iya bang, produknya bertambah. Nah, coba ingat lagi. Kalau T ditingkatin, dia malah ke apa? Endoterm. Nah, endoterm. Ini apa? Ini exotherm kan? Iya. Berarti apa? Harus dibalik persamaannya. Jadi 2SO3 menjadi 2SO2 plus O2. Nah, deltanya berubah deh. Jadi plus gitu. Nah, jadi T-nya ditambah, jadi gini. Berarti apa? Kesimpulan ke-1, yang nomor A. 2SO2 dia bertambah. O2 dia bertambah. Sedangkan SO3 dia berkurang. Gitu. Jadi dibalik dulu. Kalau T-nya ditambah, harus jadi endotherm. Gitu. Paham kan ya? Paham. Nah, yang B, katanya tekanan ditingkatin. Tekanan ditingkatin. Artinya apa? Gimana dia kalau tekanan ditingkatin? Kesetimbangan ke kanan apa ke kiri? kiri. Kiri ke kanan. Yang di Apa? Dia apa? Ke Yang kecil. koefisien yang kecil yang mana? kanan. Yang kanan kan ya, berarti dia ke koefisien yang kanan. Nah, artinya apa? SO2 dia berkurang apa bertambah? Berkurang. O2 dia berkurang, SO3 dia bertambah. Gitu. Yang C, kalau misalkan ditambahin SO2. Ditambahin SO2. Jadi gimana? Ditambahin SO2. Tadi ya, berarti apa? Kita masukin SO2. Yang berarti apa? Kesetimbangan bergeser ke kanan. Jadi SO2-nya berkurang. O2-nya berkurang. SO3-nya dia bertambah. Gitu. Kalau yang D ini tekanan gas ditingkatkan. Gas klorin ditambahkan ke dalam campuran reaksi. Gas klorin itu inert ya. Yang C tadi gimana sih, Bang? Yang C ini SO2-nya kita tambahin nih, SO2-nya.
Kalau ditambahin koefisiennya berubah nggak? Enggak. Itu ditambahin apa sih maksudnya? Ditambahin molekul ya. Yang tadinya 1 molar jadi 2 molar gitu. Tapi koefisiennya nggak ditambah. Koefisien kan sama dengan molar kan? Bukan sama dengan ya apa ya? Sebanding. Iya, kalau sebanding berarti berubah dong. Nggak berubah. Gini nih, contoh, misalnya gini ya. 2SO2 plus O2 menjadi 2SO3. Nah, awalnya misalnya di sini 2 molar nih. Di sini 1 molar, di sini 2 molar. Nah, saya naikin nih jadi 3 molar di sini. Saya tambah. Terus ini jadi 1 molar, tetap 1 molar kan ya. Soalnya nggak saya tambah. Ini 2 molar. Nah, artinya gini, yang tadi ini dalam keadaan setimbang, nah ini tidak setimbang gitu. Maksudnya. Nah, jadi supaya setimbang harus nyesuaiin sama keadaan awalnya gitu. Itu maksudnya dia jadi tidak setimbang dia. Jadi ke kanan ya, Bang? Ke kanan. Karena lebih di sini. Lebih dari aslinya. Aslinya itu kan 3 kan ya. Bak kiri 3, jadi 4 tiba-tiba. Gitu. Nah, maksudnya sebanding, maksudnya koefisien sebanding sama molar, itu buat penggunaan. Misalkan ya, awalnya 2 molar. Awalnya 2 molar, ini 1 molar. Misalnya di sini, ini deh. Misalnya awalnya ini 7 molar. Di sini 6 ya 6. 6 molar. Di sini O2-nya itu 4 molar. 4 molar. Nah, SO3-nya belum ada. SO3 belum ada awal-awal. Mula-mula reaksi sisa. Nah, berarti kan kalau mula-mula reaksi sisa apa? Berarti misalnya si SO2 ini bereaksi semuanya nih, berarti minus 6M. Nah, berarti O2 ini bereaksi berapa? 4, 1 bagi 2 kali berapa, Bang? Kali 0. 1. 1. Bagi 2 kali 1. Berarti 3 kan ya? 6 dibagi 2 kali 1. Ya enggak? Dibagi koefisiennya Iya. dia dikali 1. Berarti 3 kan ya? Minus 3. Nah, ini 0, ini 1. Nah, artinya sebanding itu maksudnya penggunaannya. Penggunaannya bisa pakai molar di sini di mula-mula reaksi sisa. Gitu, bisa pakai molar. Jadi nanti ngereaksiinnya ngacu ke koefisien yang ada. Gitu. Jadi lebih ke penggunaannya kalau maksudnya sebanding itu. Lebih ke penggunaannya. Nah, misalkan di D ini plus gas klorin. Hasilnya jadi apa? Klorin itu, coba. Klorin gas inert. Boleh lihat soalnya nggak, Bang? Soalnya gini. Itu maksudnya plus Cl2 itu ditambah ke reaktan apa gimana sih, Bang? Produk. Yang mana? Cl2 maksudnya gini, dari reaksi yang ada kita tambahin Cl2 gitu. Kita tambahin Cl2. Hmm, hmm, hmm. Mungkin skip dulu yang Cl2. Soalnya ini nggak tahu ya ini gas inert apa bukan. Nah, kalau kita tambah helium baru nih. Kita tambah helium. Nah, helium itu dia inert. Artinya inert dia nggak bereaksi. Kalau nggak bereaksi artinya apa? Ya udah tambahin apa aja dia nggak berpengaruh. Dia tidak berpengaruh.
Semua yang golongan 8A inert gak, Bang? Iya, inert. Nah, maksudnya soal nomor E ini gini. Kan tadi itu ini ada perubahan suhu. Nah, perubahan tekanan ya. Nah, tekanan ditambah, ini kan tekanan eksternal ya. Tekanan eksternal pakai piston ditekan. Nah, tapi kalau tekanannya pakai ditambahin gas nih, misalnya ada kontainer. Nah, ini gas awal nih. Ini gas awalnya. Gas A sama gas B deh. Ditambah helium. Ditambah helium. Kalau ditambah helium jadi apa? Tekanan makin tinggi kan ya, tekanan total ya. Sama aja kayak piston. Sama aja kayak piston, makin ditekan. Nah, ini juga si gas-gas yang lain makin ditekan sama helium. Nah, tapi dia apa? Dia nggak mempengaruhi kesetimbangan. Kesetimbangan dia nggak berpengaruh. Tidak dipengaruhi. Gitu. Kalau gas inert dia nggak dipengaruhi. Tuh. Soalnya apa? Dia konsentrasinya juga masih sama. P parsialnya masih sama juga dia. Gitu. Volumenya gimana tuh, Bang? Jadi Apa? kecil ya? Volume masih gede. Kan volume itu ngacunya kemana? Ke tempatnya, ke wadahnya. Volume itu ke wadahnya dia. Volume. Wadah. Tuh, jadi masih sama aja. Tekanannya juga masih sama dia. Tekanannya. Tekanan parsial. Nah, lanjut. Ini jam 11 ya, masih lama. Nah, soal agak susah deh. Kok ada? Bang mau tanya, Hmm, kalau nyari KC atau KP kan pakai MBS ya? iya. Kalau nyari KC-nya berarti dari yang gimana maksudnya? Kalau nyari KC-nya Kalau tuh gimana? kice itu yang awal-awal langsung ini aja. Jadi reaksi awalnya gitu. Nah, langsung awalnya aja. Terus apa sih namanya? Aduh, ntar cara ngitungnya tuh gimana? Kan udah diubah gitu kan KC sama dengan konsentrasi produk dibagi reaktan. Nah, Hmm, terus dapetin angka-angkanya tuh biasanya udah diketahui apa gimana? ya diketahui. Kalau udah dapat KC bisa nyari KC berarti Kalau dapat kice bisa nyari KC. bisa nyari kace. Hmm, enggak juga. Kalau diketahui kesetimbangannya baru bisa. Nah, coba Kalau yang kita MBS itu bukan pakai MBS bisa ya, Bang? bisa pakai MBS. Tapi harus diketahuin dulu kesetimbangan akhirnya. Ada satu mol zat deh yang diketahui. Oh, naik kice ya bisa. Naik kace bisa. Nih contoh ya. Contoh 1566. Simpel sih soalnya. Soalnya cuma 2 baris jadi nggak usah saya foto. Nah, sebanyak katanya ya diketahui, ini bukan soal cerita. Diketahui SO2 CL2. CL2 ini 6,75. 6,75 gram. Nah, ini dimasukin ke labu berukuran volume 2 liter. Nah, maksudnya gini ya. Ini ada apa labu.
Tahu labuku nggak gini? Nah, ini dimasukin gas SO2Cl. Ini dalamnya SO2Cl2. Nah, jadi volumenya itu ngacu ke tempatnya ya. Suhunya katanya 648 Kelvin. Nah, terdapat 0,0345 mol gas, mol SO2. Nah, hitunglah Kc. Ditanya Kc. Nah, untuk reaksinya itu SO2Cl2 gas menjadi SO2 gas ditambah Cl2 gas. Nah, ini reaksinya nih. Nah, di sini kita pakai apa nih? Sebanyak MBS. Nah, gas kan ya. Sebanyak 0 diletakkan dalam 1 liter pada. Nah, gini ya. Jadi soalnya gini. Saya foto aja deh. Saya foto aja. Nah, saya udah baca soalnya. Sebanyak 6,75 gram SO2Cl2 diletakkan dalam 2 liter labu, titik ya. 2 liter, titik. Nah, berarti awal-awalnya kita masukin 6,75 gram sama 2 liter. 2 liter labu. Nah, itu awal-awal. Nah, kemudian suhunya kita naikin nih. Suhunya sampai 648 Kelvin. Nah, pada 648 Kelvin terdapat 0,034 mol. Artinya apa? Si SO2-nya bertambah kan ya di kesetimbangan. Nah, berarti ini keadaan setimbang. Ini setimbang. Nah, gitu. Berarti Kc-nya berapa? Gitu. Kita pakai mula-mula reaksi sisa. Mula-mula SO2 berapa? Ini agak kecil ya. Mula-mula SO2Cl2 berapa? Mana sih? Kita sini aja deh. Eh, lagi. Nah, mula-mula reaksi sisa S timbang. Nah, katanya M awal-awalnya berapa? Molar SO2Cl2 sama dengan 3,375 dari mana? dari gram per liter. Salah. Dicari mol dulu ya. Ya, mol dulu. Berarti mol itu apa? Mol itu kan gram kan ya, gram per ml. Berarti 6,75 gram dibagi ml kan. ml SO2Cl2 berapa nih? ml SO2 Cl2 yang 134,97 gram per mol. Nah, dikali 1 per 2 liter. Nah, jadi berapa tuh? 6,75 134,97 kali 2.
Berarti 0,025. Nah, berarti awalnya ini 0,025. Mana pada keadaan apa? Itu 134 ya? 134 ya, 134. 134. Nah, katanya waktu keadaan setimbang dia kenapa? Waktu keadaan setimbang dia ada 0,0345 mol kan ya? SO2. Nah, berarti ini kan titik ya, bulat. Sekarang M timbangan nih. M timbang dari SO2 itu sama dengan berapa tuh? Bang, Ya, itu kenapa dikali 2, dikali setengah ya? kali setengah maksudnya ini 1/2 liter. Ah, Kan maksud- molar itu kan mol per liter. Nah, ini molnya, ini liternya. Jadi sama dengan gram per mr eh, dikali liter. Liternya warna merah nih. Liternya merah. Liter kan di bawah ya, berarti 1/liter. Gitu. Nanti nggak? Ngerti. Nanti, oke, siap. Nah, berarti MSO2 nih keadaan setimbang apa? Kan kalau 0 ini bulat ya, bulat bawah ini maksudnya awal. Saya tandain ini awal. SO2 Cl2 di awal. Nah, katanya M akhirnya nih SO2 itu sama dengan mol per liter kan ya. SO2-nya itu 0,0345. 0,0345 mol dibagi 2 liter. Nah, volume tetap 2 karena wadahnya 2 liter. Jadi sama dengan 0,0345 dibagi 2. Hasilnya 0,01. Kita ambil 3 angka aja deh. Gini. Oke, berarti kita tulis nih. Itu kan keadaan seimbang ya. Berarti tulis 0,017 gitu. Nah, koefisien udah sama belum? S-nya 1, S-nya 1 udah kan ya. O-nya 2, O-nya 2, CL-nya 2. Udah sama kan ya? Berarti nggak usah diacak-acak lagi nih. Nah, berarti apa? Tadinya di sini nggak ada. Supaya ada, SO2 ditambah berapa? Ditambah 0,017 kan ya? Nah, Cl2 berarti kan koefisiennya sama nih. Tadi apa? Molaritas itu sebanding sama koefisien. Nanti penggunaannya sama. Penggunaannya bisa pakai koefisien. Berarti plus 0,017. Juga plus 0,017. Nah, berarti di sini minus 0,017. Hasilnya berapa? M akhir dari SO2 Cl2 sama dengan 0,025 dikurang 0,017. Berapa tuh? 0,025 dikurang 0,017. 0,008. 008. Nah, berarti di sini 0,008. Kita cari KC-nya. KC sama dengan Cl2 dikali dengan SO2 dibagi dengan SO2 Cl2. Nah, berarti sama dengan apa? 0,017 pangkat 2 dibagi dengan 0,008. Nah, berarti ini KC-nya. Dapat deh. 0,017 pangkat 2, 0,008. Berarti KC-nya sama dengan 0,0361. Nah, gitu. Itu yang ada ya. Iya bang. Oke. Nah, berarti kalau kicenya gimana kicenya?
Lebih besar Iya. dari KP. Nah, KC-nya itu belum diketahui KC. kan, KC-nya nggak ada. 0, Oh, KC-nya 0. iya, salah dengar. KC-nya 0 ya. KC itu yang M, yang mula-mula ini. Nah, ini KC, ini KC. Gitu. Ini KC, ini ya KC, ini KC. Ini saya tandain deh. Ini KC, ini KC. Gitu. Oke, masih ada waktu. Kita tambah satu soal lagi deh, yang agak ribet. Astaga, clear. Minggu depan bahas apa, Bang? Minggu depan saya kasih soal. Review UTS ya? Ya. Bantu cari soal juga ya. Soalnya kimia ini nggak disebarluasin soalnya. Waktu tes tahun lalu, tahun saya. Ya, Bang. Hmm, Nah, katanya dalam sampel yang komputer. Kemudian ini yang kita apa ya? Kayaknya udah semua. Nah, ini deh kita pakai aja. Nah, misalkan ada nih kita refreshing. A menjadi 2B. A plus B menjadi C. Ini udah di-record kan ya? Nanti Aurel gimana? Coba. Udah ya, oke. A plus B menjadi C. Terus A menjadi B. Nah, ini delta H-nya awal yang pertama 20,0 kilojoule. Delta H kedua sama dengan minus 5,4 kilojoule. 5,4. Delta H ketiga sama dengan 0 kilojoule. Nah, prediksi perubahan konstanta kesetimbangan nih yang akan terjadi dalam setiap kasus jika suhu sistem yang bereaksi ditingkatkan. Jadi ini prediksi perubahan KC jika setiap reaksi T ditingkatkan. Nah, kira-kira KC-nya meningkat atau berkurang? Nah, coba yang reaksi 1.
Kira-kira KC-nya meningkat atau berkurang? Suhunya ditingkatkan. Ayo, Meningkat. meningkatkan ya. Karena kenapa? Kan dia lebih ke arah apa? Suhu ditingkatkan. Dia endotherm ya. Endotherm. Sedangkan dia udah dalam keadaan endotherm. Jadi ya reaksinya ya berjalan kayak gini aja, sesuai yang ada. Berarti produksinya meningkat dia. Berarti KC-nya meningkat. Meningkat. Nah, KC-nya meningkat. Karena kenapa? KC ini dia berbanding lurus dengan produk. Itu reaktan. Kan yang di suhunya ditingkatkan berarti reaksinya lebih ke endotherm kan ya. Sedangkan reaksi yang diketahui sudah endotherm. Karena udah endotherm berarti reaksinya sesuai soal. Berarti A menjadi 2B. Gitu. Berarti produknya meningkat. Karena produknya meningkat berarti KC-nya juga meningkat gitu. KC meningkat. Yang dua berarti KC-nya apa? Exo. Dia KC-nya meningkat atau berkurang? Berkurang. Kenapa berkurang? Karena berbanding terbalik T-nya. Ya, T-nya dia ini ya. T-nya apa? Kan dimintanya endo kan ya, tapi dia malah exo. Berarti reaksinya harus dibalik. Kalau reaksinya dibalik, berarti apa? Jadi gini kan ya, reaksi kedua jadi C ke A plus B. Nah, jadi produknya bertambah gitu. Reaktannya bertambah. Karena reaktannya bertambah, berarti KC-nya berkurang. Gitu. Nah, terus yang A ke B, yang tiga, dia apa? Dia, Sama kayak yang satu tadi ya. nah, dia ya tidak berpengaruh dia. Dia tidak berpengaruh. Karena KC-nya udah setimbang ya Bang. Iya. KC emang setimbang. Maksudnya dia nggak ada endotherm atau exotherm. Jadi, nah di sini kalor tidak mempengaruhi. Gitu. Kalor tidak mempengaruhi. Jadi mau di suhunya dinaikin, diturunin nggak berpengaruh dia. Karena nol dia. Gitu. Oke, paham kan ya yang soal ini? Gampang ya. Intinya kalau suhu dinaikin, reaksinya jadiin endo. Kalau suhunya diturunin, reaksinya jadiin exo gitu. Oke, paham ya? Gimana? Yang nada-nada? Paham Bang. Oke. Udah jam 11. Gimana mau dicukupkan? Iya Bang, apa-apa Bang. Nggak apa. Oke, mungkin saya cukupkan tutorial siang hari ini. Nah, kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terus menggunakan dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Iya, sama-sama.